Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Hukum Peradilan Adat akan membahas kasus tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di Minangkabau, Sumatera Barat. Sengketa tanah ulayat di Minangkabau ditemukan dalam anggota Parwik atau kaum akibat pembagian gangam Bauntuak terhadap anggota kaum yang tidak merata oleh mamak kepala waris. Di samping itu juga terjadi sengketa antar kaum dikarenakan batas padan tanah yang kurang jelas, sehingga kaum yang satu menggarap milik kaum yang lain dengan cara memindahkan batas tanah yang telah ditetapkan oleh mamak kepala kaum, dan sengketa antar Parwik dengan suku, sengketa tanah ulayat antar suku, dan antar suku dengan nagari. Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau adalah bajanjang naik batango turun. Bajanjang naik maksudnya setiap persengketaan diselesaikan melalui proses lembaga adat pada tingkat yang lebih rendah, yaitu mamak kaum. Apabila tidak memperoleh kesepakatan, maka penyelesaian sengketa diteruskan ke tingkat kampung, yaitu oleh mamak dalam kampung. Begitu seterusnya hingga ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepala suku dan penghulu dalam kerapatan adat nagari. Batanggo turun artinya hasil musyawarah atau hasil penyelesaian sengketa oleh ninik mamak atau orang yang dituakan dalam adat diharapkan akan dipatuhi oleh pihak-pihak yang berperkara. Teknik penyelesaian sengketa oleh lembaga adat mamak kepala waris sampai di tingkat lebih tinggi, yaitu oleh kerapatan adat nagari, adalah secara musyawarah dan mufakat serta mendahulukan keadilan. Penyelesaian sengketa ulayat ini melalui lembaga lebih jauh efektif daripada penyelesaiannya melalui lembaga negeri atau pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan anggota kaum yang lebih menghormati orang yang dituakan dalam kaumnya, yaitu mamak pemimpin kaum atau mamak kepala waris. Keberadaan tanah ulayat telah diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 3 menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus demikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini dipertegas oleh Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini, dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, Sumatera Barat, dikenal 3 tipe dasar penguasaan atas tanah, yaitu penguasaan secara kelompok atau nagari, secara komunal, dan secara perorangan atau pribadi. Penguasaan atas tanah dalam masyarakat Minangkabau diatur dalam peraturan adat yang dipelihara dan ditaati serta dilaksanakan oleh masyarakat secara turun-temurun, sehingga apabila timbul pertentangan atau sengketa yang disebabkan oleh tanah, mereka akan menyelesaikan dengan peraturan adat yang ada dalam masyarakat yang disebut sebagai kumacara perdata adat. Dalam fatwa adat yang menyatakan bulek aya karano pambulua bulek kato dek mufakat, yang artinya bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Maksudnya lebih mengutamakan pola musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Tanah dalam masyarakat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa suatu kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki. Begitu juga halnya dalam menentukan asli tidaknya seseorang atau suatu kaum berasal dari suatu daerah. Hal ini sesuai dengan fatwa adat yang menyatakan bahwa asli atau tidaknya seseorang atau suatu kaum berasal dari suatu daerah harus ditandai dengan ado tapian tampek mandi ado mbasasok bajarami ado bapandan bapak kubur. Tanah ulayat di Minangkabau baik berupa komplek perumahan, sawah, ladang, hutan, sungai maupun hasil tambang secara sederhana disebut dengan kata pusaku. Secara gramatikal, pengertian pusaku adalah pusaka. Kata pusaku mengandung pemahaman bahwa kekayaan yang ada akan diwariskan secara turun-temurun oleh ahli waris dalam garis turunan ibu. Ajaran tentang tanah ulayat di Minangkabau. Ada istilah airnya boleh diminum, buahnya boleh dimakan, tanahnya tetap tinggal. Dalam artian, tanah ulayat ini tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain, maupun dijual ataupun diminta oleh pihak lain. Dalam Perda nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya, merupakan hak penguasaan
oleh ninik mamak kerapatan adat nagari dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari. Sedangkan pemerintah nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Yang kedua, tanah ulayat suku. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atas dan di dalamnya, merupakan hak milik kolektif semua anggota suku, yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Apabila terjadi sengketa, maka penyelesaiannya yang harus ditempuh melalui lembaga adat yang ada dalam masyarakat Minangkabau, mulai dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 12 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, yaitu sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh kerapatan adat nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, berjanjang naik, bertangguh turun, dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Sebagaimana kita ketahui, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses legitasi dan non-legitasi. Penyelesaian sengketa melalui proses legitasi adalah penyelesaian sengketa melalui sidang pengadilan. Proses legitasi menghasilkan keputusan yang bersifat adparsial atau putusan yang belum merangkul kepentingan bersama. Lama dalam penyelesaiannya, memerlukan biaya yang mahal, tidak responsif, dan sering menimbulkan permusuhan antara pihak yang berperkara. Penyelesaian sengketa melalui proses non-legitasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Penyelesaian sengketa ini dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution. Alternative Dispute Resolution adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsolidari, atau penilaian ahli. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui musyawarah para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian di luar pengadilan yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah bermula dari pengaduan satu pihak, orang atau badan, yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya. Penyelesaian sengketa tanah di Minangkabau diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Cara ini diungkapkan dalam fatwa adat yang berbunyi Bulek Aya Dek Pambuluhan, Bulek Kato Dek Mufakat. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa sengketa tanah ulayat yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau diselesaikan secara bajanjang naik batangga turun. Artinya terlebih dahulu diselesaikan melalui lembaga adat pada tingkat yang lebih rendah, yaitu tingkat keluarga, kemudian ke tingkat kampung, dan terakhir tingkat nagari. Sedangkan batanggo turun berarti hasil penyelesaian sengketa pada masing-masing tingkat diharapkan akan dipatuhi oleh pihak yang bersengketa, sebab dalam menyelesaikan itu adalah orang-orang yang telah dituakan dalam kaum atau nagari, sehingga pihak yang bersengketa tidak bisa menolaknya. Dalam hal ini, kalau terjadi sengketa dalam keluarga diselesaikan oleh mamak yang ada dalam keluarga. Kalau tidak selesai pada tingkat keluarga, maka diselesaikan oleh penghulu paruik dalam persekutuan. Apabila belum juga selesai, dilanjutkan ke kerapatan adat nagari. Adapun bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat dan penyelesaiannya melalui lembaga adat di Minangkabau adalah sebagai berikut. 1. Sengketa tanah ulayat anggota paruik, anggota kaum. Sengketa tanah ulayat dalam anggota kaum atau paruik terjadi karena adanya pembagian tanah ulayat oleh mama kepala waris kepada anggota kaum dengan istilah ganggam baun tua. Maksudnya anggota kaum berhak memperoleh bagian harta pusaka tinggi atau tanah ulayat untuk dimanfaatkan dan diusahakan dapat menghasilkan untuk pembiayaan hidup anak-anaknya. Akan tetapi pembagiannya tidak merata antara anggota keluarga dalam suatu kaum. Sengketa tanah ulayat antara anggota paruik kaum.
Antar anggota Parwik maksudnya ialah suku yang sama tetapi berlainan ibu pada nenek yang sama. Sengketa antar anggota Parwik itu terjadi karena anggota Parwik tidak menjaga tanah ulayat kaumnya, tetapi anggota suku menggarapnya begitu lama, sehingga anggota suku itu merasa memilikinya. Padahal tanah yang digarap itu seharusnya digarap oleh anggota Parwik yang lain. Oleh karena itu, anggota Parwik yang tidak menggarap tersebut menuntut bagiannya untuk ikut menggarap tanah kaum itu. Penyelesaiannya sengketa antar Parwik ini dilaksanakan dengan cara musyawarah antar Parwik yang dihadiri oleh mamang kepala waris masing-masing Parwik. Sengketa tanah ulayat antar suku. Suku adalah warga dalam suatu nagarai yang terdiri dari kelompok-kelompok dari anggota kaum yang berbeda. Di Minangkabau saat ini dalam suatu nagarai dihuni misalnya 4 macam suku, yaitu suku Jamba, suku Caniago, suku Tanjung, dan suku Melayu. Tanah ulayat suku adalah tanah yang dimiliki secara bersama anggota suku dan dimanfaatkan oleh anggota suku. Apabila terjadi sengketa tanah ulayat antar suku, maka penyelesaiannya dilakukan oleh penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat. Penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antar penghulu suku yang bersengketa dengan dihadiri oleh penghulu suku yang ada di negara tersebut. Di Minangkabau, penyelesaian sengketa tanah baik tanah pusaka tinggi maupun pusaka rendah diselesaikan oleh lembaga adat yang ada di nagarai dengan sistem bajanjang naik batango turun, yaitu dari tingkat yang paling rendah oleh mama kaum, mama suku, dan lembaga tertinggi yaitu Kerapatan Adat Nagarai (KAN) sebelum diajukannya ke pengadilan negeri. Penyelesaian perkara tanah ulayat di Minangkabau nampaknya lebih efektif diselesaikan melalui lembaga adat Nagarai karena hubungan kekerabatan dalam kaum dan suku sangat erat, dan apa yang ditetapkan oleh mama kepala waris atau penghulu suku jarang ditolak oleh anak kemenakan, sehingga putusan yang ditetapkan oleh mama atau penghulu diterima oleh anak kemenakan sampai saat ini. Hal ini terbukti jarangnya sengketa tanah ulayat diselesaikan oleh pengadilan negeri di Sumatera Barat. Bahkan ada perkara tanah ulayat yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan tetap diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagarai (KAN). Proses penyelesaian sengketa tanah adat ulayat di Minangkabau urutannya sebagai berikut. Yang pertama, sengketa anggota separwik atau sekaum diselesaikan oleh mamak saparwik yang sering disebut dengan mamak kepala waris. Yang kedua, sengketa tanah ulayat dalam suku diselesaikan oleh mamak suku atau penghulu suku yang dalam suku atau penghulu antar suku. Yang ketiga, sengketa tanah ulayat yang tidak dapat diselesaikan pada lembaga adat terendah diselesaikan oleh lembaga adat yang tertinggi, yaitu Kerapatan Adat Nagari di tiap-tiap nagari. Yang keempat, penyelesaian tanah ulayat melalui lembaga adat yang ada dalam nagari oleh lembaga adat yang lebih rendah maupun yang lebih tinggi cukup efektif keputusannya dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan negeri, karena putusan melalui lembaga adat dilakukan secara musyawarah dan lebih mengutamakan prinsip keadilan terhadap pihak-pihak berperkara, sedangkan putusan pengadilan lebih mengutamakan putusan sepihak berdasarkan bukti-bukti normal yang ditemukan dalam sidang pengadilan itu.